Dan Biden waktu jadi presiden, jadilah ISIS. Gimana gue nggak suka? Gimana gue bisa suka sama Biden? Dia yang ciptain ISIS kok. 5, 4, 3, 2, 1, close the door. Menangnya Trump dan Trump sampai sekarang begini kan bisa saja COVID ini juga ditujukan untuk menghancurkan Trump juga dong. Pasti dong, agree ya. Itulah karena globalis, dia kan anti globalis kan. Nah itu, dia ditarget. Nah, maksud saya kalau dia menang lagi nih jadi presiden, mungkin aja COVID nggak selesai-selesai atau ada lagi yang baru. Nah, menurut kita malah, menurut kita malah ada satu level lagi yang udah disediakan more deadly than COVID, tapi belum tentu virus. Ini kita masih anggap gini deh, anggap satelit Toto ditembak 3 biji Toto kita nggak bisa transfer duit. Hal itu juga mungkin mereka lakukan. Jadi tidak selalu virus. Sekali lagi, nggak harus biological warfare gitu ya. Perang itu ada macam-macam. Ada kayak tadi ya, communication atau informational warfare. Mereka bisa lakukan itu karena mereka in control gitu ya. Ini yang gue mau mengingatkan bahwa setelah virus apakah virus lagi? Belum tentu gitu ya. Apakah Trump bisa jadi presiden lagi? Itu pertanyaannya. Orang KPU Amerika belum. Dan gue malah berkali-kali nulis disangka gue gila sama Trump gitu ya. Iya, gue baca tulisan lo di Instagram gitu. Tapi maksud gue pertanyaannya mungkin pribadi gitu. Apa masih bisa menang, bos? That's a good question. Jadi gini. Kita harus hafal dengan konstitusi sebuah negara. Kebetulan 6 tahun gue di negara tersebut, basicnya harus memahami konstitusi Amerika. Jadi konstitusi is everything. Undang-Undang Dasar 45 Indonesia is everything. Untuk memahami bagaimana sebuah pemerintahan jalan, kita harus memahami konstitusi sebuah negara. Jadi konstitusi Amerika dan kemudian Tiongkok, gue hafal banget. Kenapa 2017 China melakukan ini dan lain sebagainya. Nanti kita bicara tentang Tiongkok, kita bicara tentang Amerika dulu. Konstitusi Amerika. Jadi kita tahu untuk menang perlu electoral vote. Amerika itu bukan popular vote, benar nggak? Jadi perlu electoral vote. Jadi misalnya di California dia kalah, 55 dan lain sebagainya. Nah, di 2018 di 2019 awal Demokrat melakukan lobby di tingkat Kongres yang sangat menarik, yaitu suara dari ballot dan dari email itu berlaku. Berlaku. Nah, inilah perang pertama yang akhirnya Trump, Republikan dan Demokrat tahu bahwa perangnya bukan di pemilihan, di orang pemilih, tapi di kotak nih. Jadi mereka bicara kotak ini mau nggak ada yang milih atau bisa Demokrat menang, bisa Republik menang. Jadi ini kotak digital berarti. Ini kotak bisa manual yang bisa tadi digital. Pakai ballot yang tadi ini bisa digital. Digital juga bisa. Kan? Bisa digital. Nah ini ada 2. Jadi mereka sudah mulai berperang di sini dan KPU-nya itu menggunakan alat yang globalis punya gitu ya. Nanti gua akan sampai sana. Jadi terjadilah jam 2 pagi di Amerika, di sini jam 2 siang. Secara perhitungan konstitusi harusnya sudah selesai Trump menang. Ini harus diingat ini. Tapi karena ada aturan yang Kongres menyatakan boleh, mereka masih ngitung yang pakai ballot dan pakai email. Inilah yang membuat 7 negara bagian Toto suaranya naik dan gak masuk akal naiknya. Gitu ya. Nah, yang terjadi adalah sekarang pemilihan Amerika sekali lagi itu kan ada tanggal 14 Desember nanti. This is very important karena electoral college akan rapat. Ini apa? Jadi gini, negara bagian yang misalnya Partai Demokrat menang, dia ngirim 1. Di Delaware ngirim 1. Di Michigan ngirim 1, gitu kan? Nah, menarik. Menariknya Trump mungkin bisa jadi presiden, mungkin ya, karena Demokrat nggak diam aja. Yang dilakukan adalah di 7 wilayah yang masih dispute, kebetulan ketua DPRD-nya, anggap negara bagiannya DPRD gitu, itu Republikan. Kalau dia menolak hasilnya, maka suaranya jadi 0. Dia bisa menolak. Bisa menolak. 0 artinya tidak ada delegasi dari Pennsylvania, tidak ada delegasi dari Michigan, tidak ada dari Wisconsin. Ada 7 negara yang dispute, Arizona segala macam itu tidak ada delegasi. Kalau tidak ada delegasi tersebut, maka akan dilakukan voting. Voting Republikan yang menang. Karena 29 lebih negara bagian menang. Dikurangi, nggak nyampe suaranya si 50. Karena 51 provinsi, anggap provinsi ya, state negara bagian itu ngirim 1 aja. Dipotong 7 yang ini. Bro, kalau skenario ini benar-benar terjalan, apa nggak perang nih, bro?
Itulah yang diduga adalah Civil War 2.0. Jadi di mana-mana saat ini di Amerika ada sebuah Civil War 2.0 gitu loh. Gitu. Iya dong. Itu. Nah, kan kalau terjadi kan negara dalam keadaan darurat militer. Maka Pentagon yang kontrol. Pentagon is Trump. Ingat ya. Miley menyatakan dia akan ikut konstitusi. Ada statementnya dari Joint Staff General kita itu yang menyatakan dia, bukan kita, Miley akan menyatakan dia akan konstitusi. Jadi dia akan ini semua dan Trump menjadi lagi. Karena persis seperti FDR, Franklin Delano Roosevelt, sampai karena kondisi perang, dia lagi, gitu kan. So it is still possible Trump menang. Trump menang, gitu. Nah, ada lagi, kalau ternyata Demokrat melakukan perlawanan lagi. Jadi ada 2 tanggal penting, tanggal 14 Desember, tanggal 6 Januari. Di sini mereka casting the ballot, di sini mereka ngumpulin tanggal 6. Karena itu gue sangat-sangat mengkritik kebijakan beberapa negara yang mengucapkan selamat kepada sebuah pemerintahan yang pemenangnya dari quick count, bukan dari KPU diumumkan. Ini kayak nggak keren bernegaranya gitu. Mudah-mudahan Indonesia nggak menjadi negara yang menyatakan seperti itu. Gitu. Berita-berita di luar tulisannya adalah pemilu Amerika rasa Indonesia. Ini terjadi karena Trump gayanya Trump. Anyway, jadi yang kita harap adalah tanggal 14 tadi masih Republikan menang, tapi masih bisa dianulir oleh Demokrat, masih akan berusaha gitu ya. Akhirnya keputusan ada di SCOTUS. SCOTUS adalah Supreme Court the United States. Oke. Temannya POTUS. Oke. POTUS kan the President of the United States. Gitu ya. Nah, SCOTUS kalau udah memutuskan, dia bisa menentukan. Dia bisa menentukan, dan 6 dari dari 9 pengadil itu orangnya Trump. Trump asshole. Nah, yang gua harap dari saudara-saudara sebangsa dan setanah air melihat fenomena ini adalah kita belajar bahwa politik itu nggak sekedar ini menang terus selesai. Ini banyak. Kalau Trump kalah, apakah dia masih berkuasa? Enggak. Trump kalau tanggal 6 Januari dia kalah, 20 dia nggak akan dilantik, Trump is negarawan. Ingat ya. Apakah Biden kebijakannya akan baru terhadap Tiongkok? Sama kalau terhadap Tiongkok. Jadi foreign policy Amerika itu tidak bergeser sejak zamannya Bannon menjadi ada namanya The Long Telegram, sebuah surat. Kenapa? Foreign policy Amerika memang nggak pernah berubah. Ya, why not? Kalau Biden jadi presiden, why not? Karena gini, ada sebuah kata-kata di foreign policy-nya Amerika bahwa Amerika saat di tahun 44 tuh, tahun 45 sampai 49 itu Amerika memiliki 5,7% populasi dunia, tapi menguasai 59 atau 60% world wealth. We want to keep it that way forever. That's the rule. So this is business ya, bros. This is business as usual. Karena itu kita tahu bahwa uang beredar di seluruh dunia 80% adalah dolar. Benar nggak? Transaksi 97% adalah dolar. They control dollars gitu ya. Dan kalau gue ingat sekali lagi, 6 bulan gue di markas CIA di Langley untuk mempelajari banyak hal. Kalau lo masuk gedung di Virginia, di Langley kantornya CIA, itu lo hanya boleh ngelihat bawahnya doang. Kalau kamera ribuan film lo tonton, semua ke bawah, bener nggak? Lihat itu. Tapi ke atasnya apa? Cuman satu kata-katanya protect dollar. So ini semua udah ada. Tapi kan itu I don't care about mereka dengan Cina. Tapi pertanyaannya, kalau sekarang kita sebagai bangsa Indonesia, what's the difference kalau Trump menang atau Biden menang? Nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya. Kita tetap dianggap budak negara kita itu, tidak berdaulat. Tidak ada bedanya. Kita akan terus disakmat sumber daya alam kita akan ditekan dengan IMF, kita akan suruh ambil gini dan. Ya. Because balik-balik ke tadi bahwa dolar adalah segalanya, mau menguasai world wealth. Jadi mau pabriknya pindah ke Indonesia apa segala macam itu, apapun itu tetap kita dianggap negara budak. Tidak ada bedanya buat Indonesia. Ada bedanya. Apa bedanya untuk COVID? Untuk COVID maksudnya? Untuk COVID-nya sendiri. Apakah kalau Trump menang maka akan terjadi banyak orang yang ngobrol sama gue mengatakan bahwa aduh mending Biden menang deh gitu. Kenapa Biden menang? Supaya COVID-nya beres gitu. Ada kata-kata itu. Yang nggak tahu akan ngomong seperti itu. Ya karena gitu. Idenya kan adalah bahwa COVID nih ceritanya buat jatuhin Trump. Jadi kalau Trump kalah, COVID hilang gitu. Jujur, COVID diciptakan oleh mereka-mereka itu bukan ngerubuhin Trump, tapi control the world.
Tidak ada hubungannya sama Trump? Trump cuma salah satu yang ditarget. Salah satu yang ditarget. Dan Trump salah satu yang fight abis-abisan gitu. Yes, gitu ya. Nah, saat ini mungkin ditambah Bosman gitu ya. Fight dengan plasmanya gitu kan. Dengan plasma, betul. Nah, jadi itu cuma salah satu target aja. Nah, kita pernah mengatakan bahwa tugasnya sebagai political tool selesai. Jadi COVID sekarang hanya masalah pandemik seperti biasa. Kok COVID hilang? Ya hilang kalau kita bisa mengelola seperti dengan benar. Kalau enggak ya gone out of control seperti yang Indonesia. Tapi kan Bosman mengatakan bahwa Trump ini against COVID. Basically lah, dia mungkin kalau dia against globalis cabal. Ya, ini salah satu tool. Nanti toolnya masih banyak lagi. Betul. Dia against globalis cabal menurut Anda. Dan kelihatan sekali kalau Trump tuh kesannya bahwa COVID nih nothing. Ini mah ada konspirasi, bohong begitu kan. Karena itu dia nggak pakai masker. Buang gini-gini. Jadi dia against the globalis cabal. Biden didukung globalis. Sekali lagi, Biden didukung. Karena untuk menang dia harus take a side. Dia didukung gitu ya. Sehingga COVID, sekali lagi, COVID kan in control kan sebenarnya kan. Ya tapi perang sama Cina nggak ada urusan sama globalis. Kalau COVID in control, artinya kalau Biden menang, harusnya Biden harus terlihat seperti hero dong. Harus. Makanya berarti COVID bisa diturunkan dong. Bisa diturunkan di negara-negara yang mau nurut. Ini gue harus menggunakan kata-kata itu. Ya nggak nurut, bubar bos. Karena itu kita kalau nggak berdaulat, negara kita nggak punya power, nggak punya alat tawar, nggak punya berdaulat, kita korban terus dari mainan begini. Ingat, Bu Siti Fadilah lu pernah bicara, memenangkan dia dengan virus itu bukan dengan medicine loh, dia dengan political will. Dia pakai political. Karena itu perang COVID ini Indonesia harusnya pakai political, bukan pakai medis. Lu bargain. Tapi kan sulit juga Indonesia ini kan. Indonesia kan maksudnya, ya kalau kita ngelawan, saya nggak ngerti ini benar apa enggak lah, ini fantasi atau enggak. Tapi kalau Indonesia melawan globalis yang menurut Anda ada itu, ya nggak bisa menang juga kan bos. Gini, globalis toolnya bukan pakai negara. Globalis toolsnya pakai corporate besar. Harus diingat ini. Negara itu cuma bagian dari sarana dia, tapi dia pakai corporate besar. Nah, karena itu kita harus tahu yang namanya nation interest. Indonesia ini nation interestnya kemana sih? Nah, gabunglah dia dengan nation interest yang sama. Dengan Cina dia bisa bargain, dengan Amerika bisa bargain loh ya. Nah, tawar-menawar ini membuat jadi satu kekuatan. Sehingga globalis. Gimana mau bargain kalau misalnya kita udah kalah di sebelumnya? You bargain kalau lu levelnya sama kan bos? Nah, agree. Karena itu gue merasa 4 tahun ke depan ini kayaknya belum bisa kita fight terhadap globalis atau terhadap world player. Nah, gue terpaksa istilahnya, gue bukan politician, tapi gue merasa ilmu gue rasanya gue harus share. Jadi share melalui podcast Brother. Gue sebenarnya nggak pernah mau muncul secara fisik setelah habis acaranya Brother Dedi kemarin, tetapi harus muncul karena beberapa sahabat yang minta gitu ya. Gue harus klarifikasi sekarang lagi begitu, sahabat yang minta, oke, gimana gitu. Karena munculnya kita kan versinya adalah bukan fisik. Karena kalau fisik yang muncul disangka kita mau dagang kali, mau jadi politikus, mau ada target, enggak gitu. Nah, ilmu-ilmu kita yang 1000 video yang rencananya akan kita buat, cara cerdas bernegara ini pun tujuannya adalah untuk generasi nanti tahu cara mengelola negara ini dengan versinya mereka. Bahwa ini akan menjadi nation threat, ancaman nasional, ini akan membuat Indonesia menjadi negara superpower. Gue akan buatin buku namanya Mardigu Nation. Tidak sedikit orang yang against lu. Banyak, itu harus. Yang mengatakan bahwa lu nih penipu, lu nih hanya mengambil keuntungan, intinya mah jualan. Intinya jualan. Entah itu mau jualan seminar, jualan buku, apapun itu intinya jualan. Nah, gue anggap lu sebagai teman dari awal. Gue anggap lu sebagai teman, bro. Nah, cuman kan gini, pertanyaannya adalah pasti ada yang diuntungkan. Apakah benar-benar seorang Mardigu Bosman ini benar-benar tidak ada yang diuntungkan, atau Anda tuh sebenarnya ingin masuk ke pemerintahan gitu loh? This is interesting gitu ya. Kalau di arahnya adalah gue ingin menjadi pemerintahan, maka gue akan menjadi politikus atau tindakan gue harus punya landasan politik
atau gue berpartai lah, bener nggak? Yeah. Karena kalau di Indonesia syarat untuk menjadi pemimpin kan harus berpartai, which is gue nggak punya partai dan clear gue nggak punya partai. Which is gue tidak ada masalah juga kalau lu masuk ke pemerintahan. Tapi maksudnya, nah kalau dilihat dari sisi itu, gue nggak ada niat untuk berpolitik, gue nggak ada niat untuk ambil posisi di pemerintahan karena seperti lagi gue nggak humble. Lo tahu, popular vote itu bisa menang kalau lo humble. Untuk menjadi humble, gue bukan jadi diri gue. Gue pernah kasih contoh misalnya, betapa Pak Jokowi itu orangnya humble, sederhana. Kalau ketemu 10 orang nggak pakai sepatu, dia bisa copot sepatunya supaya sama levelnya. Nah gue kan nggak mungkin, dia nggak pakai sepatu, gue pakai sepatu. Gue lebih baik dia gue beliin sepatu supaya sama gue daripada gue copot. Dan itu kan orang Indonesia sukanya yang humble. Yang turun ke bawah gitu ya. Nah itu bukan gue banget. Ya, lu nggak perlu jadi presiden, lu bisa jadi menteri apa kayak. Jabatan politik seperti begitu tetap adalah. Jadi kalau sebagai advisor, you will do it. Karena kan itu nggak ada jabatan publik ya. Yeah. Advisor gue bilang gue bisa. Karena itu gue lebih baik sekarang gue buat sebuah cerita panjang bagaimana cara cerdas bernegara. Bernegara itu kan ada 7 macam. Ya gitulah ceritanya. Tapi lu tahu juga bahwa ada orang-orang yang mengatakan bahwa Bosman ini ngarang bebas kan? This is interesting. Kalau mengarang bebas itu nggak ada bukti sainsnya. Bener nggak mengarang bebas? Ratusan buku dengan 7 profesor di belakang gua, nggak bercanda loh. Lu tiap hari buat video dengan kayak gitu, lu ngarang bebas. Lu tanya deh semua pengarang, bisa nggak ngarang bebas, continue selama 3 tahun, dengan terus ada pasal-pasalnya gitu ya. Gua nggak sendirian, ada 7 profesor di belakang gua yang sudah sekian lama memahami geopolitik, geostrategi, memang ada. Jadi hari ini kita ngomong gini memang akan digiring. Jadi kita harapkan adalah di awal hater gue banyak, gitu ya. Dan gue adalah termasuk orang yang begitu ngomong diserang. Nggak kayak lu, semua orang darling sama lu. Nyerang, Pak. Sama aja bos. Nggak bedanya bos. Nah, tapi di situ penting. Di situ penting karena terjadi pukul-pukulan kan di informasi. Itu oke bagi gua gitu. Tapi kan begini, Bro. What is your point? Menurut gua tidak ada poinnya ketika tadi lu mengatakan bahwa wah Indonesia menurut gua ya nggak bisa lah karena lawan kita globalis menurut Anda. Kita kalah kuat gini. Jadi 100 video, 1000 video tersebut nggak ada gunanya juga. Kita nggak menang juga kok. Ada, Bro. Kita nggak menang, nggak akan menang juga menurut. Menarik. Jadi gini. Jadi gini. Begitu kita belum memahami, maka perangnya ini perang apa sih? Benar nggak? Nah, gue merasa selama 3 tahun, masih ada 1,5 tahun lagi, gue akan mencerdaskan. Nah, apa yang gue cerdaskan ini sangat spesifik. Jadi yang gue target adalah usianya memang milenial ke bawah. Jadi 40 tahun ke bawah. Gue sangat spesifik sekali yang gue target. Jadi gue nggak peduli sama yang 40 tahun ke atas. Lu boleh suka, boleh nggak gitu ya. Nah, yang 40 tahun ke bawah ini gara-garanya begini. Gue merasa setelah reformasi 18, mungkin udah 20 tahun sekarang, pelajaran PMP, pendidikan Pancasila, ideologi bernegara, bela negara. Berkurang ya? Nggak ada, brother, bukan berkurang. Jadi mereka nggak ngerti sejarah bahwa kenapa Soekarno menyatakan ganyang Malaysia itu adalah permintaan dari Lee Kuan Yew yang merasa tahun 62 ada konflik horizontal antara Melayu sama Chinese di sana. Dia bilang gue harus keluar dari Konfederasi Malaysia. Minta ke Pak Karno. Pak Karno berstrategi dia akan ganyang Malaysia. Itu adalah lepas Singapura. Tahun 65 Singapura merdeka. Karena itu Singapura jadi adik kita. Seperti gitu tidak pernah tahu. Masuklah Ali Murtopo. Itu adalah intelijen masuk. Kita dulu pelajaran itu pelajaran biasa yang kita oke. Anak sekarang ada cerita itu ya. Bilang kemana dulu sejarah? Baru sadar. Mungkin kecewa kali bro. Karena peristiwa kasus PKI dan sebagainya aja kan akhirnya timbul versi-versi dan sebagainya yang akhirnya orang-orang berpikir ini mana yang benar mana yang enggak sih. Nah karena itu kita harusnya ada pelajaran seperti itu, ada P4, ada segala macam. Ya nggak harus seperti doktrin yang. Saya nggak ngerti kenapa itu hilang sih. Sekarang ada apa sih PPKI? Apa sih sekarang? Tahu nggak? Cuman satu jam dalam. Tidak tahu juga. 1 jam dalam seminggu nggak mungkin merubah hanya jadi knowledge doang, nggak akan merubah. Nah gue pikir terus ada lagi ya. Dulu di zaman dulu kalau mau jadi pejabat publik dia harus ikut Lemhanas 9 bulan. Nah, sekarang juga dong. This is menarik. Jadi begitu dia dipanggil untuk Lemhanas,
Dia calon menteri katanya. Padahal nggak jahat, belum tentu. Sekarang banyak yang menteri juga belum ikut Lemhanas. Jadi kebijakannya banyak nggak ngerti untuk apa. Nih gue kasih contoh. Gue nggak sebut nama, gue nggak sebut jabatan. Sewaktu kita bertanya, karena kita berada di sebuah lembaga yang melindungi segenap tumpah darah Indonesia, kita boleh bertanya departemen-departemen yang ingin membangun, adalah departemen, misalnya PU di bawah Menteri PU, terus Menteri Perhubungan, itu hanya kementeriannya saja. Kalau kita tanya, Anda membangun tol dari Lampung sampai Aceh 2.800 km, very good, benar nggak? Excellent, gitu. Kita cuma mau nanya, ada nggak yang 3.000 meter atau 3 km yang lurus? Itu BUMN, Menteri Perhubungan, orang-orang mereka, untuk apa Pak? Saya bilang, kalau kita mau perang sama Malaysia sama Singapura, kapal perang kita bisa landing di mana? Oh gitu ya Pak. Ngerti nggak? Begitu naifnya mereka mau. Terus kalau di Kuala Namu ada kecelakaan, ada 7 pesawat mau landing, ini lagi dibersihin, ini ada 7 pesawat muter-muter selama 30 menit, ada 3 kehabisan bahan bakar, mana yang tempat bisa landing? Begitu ya Pak? Dulu pernah ikut Lemhanas nggak sih lu? Kalau lu ngelola negara nggak ngerti hal-hal yang bela negara, lu nggak ngerti, padahal itu ada ongkosnya nggak sih? Nggak ada juga, hanya kalau mereka tahu bahwa oh ini Pak di sini Pak, ini Pak begini, berarti mereka ngerti apa itu bela negara, benar nggak? Dan ini dipikirkan sampai ke keadaan kondisi perang. Harus, karena kan the worst scenario. Ada, nggak mungkin kita perang fisik sama sana. Sekali lagi, kita mau negara kita utuh, intek segala macam. Worst scenario dipikir. Ada bilang, wow, bosman ini mah negative thinking. Pak, hanya intelijen yang boleh berpikiran negatif. Tapi feeling gue positif. Jadi gini, negative thinking tuh boleh, yang nggak boleh tuh negative feeling, bos. Lu harus happy terus, bos. Bener nggak? Iya, I got it. Iya. Jadi ya karena because shit can happen gitu kan. Iya. Lu harus. And if shit happen, what the fuck you gonna do? Itu kalau worst skenario terburuk kan perang fisik. Ya ini kan sama seperti kalau kita bicara kayak COVID aja pada saat itu. Di Singapura ceritanya rumah sakit itu udah siap. Ceritanya begini. Misalnya kita enggak. Misalnya apa? Karena we never think about what shit. Kita nggak pernah bilang akan ada biological warfare. But what if that happens? Nah, nggak ada skenario-nya kan? Iya. But do you think warfare, think there will be physical war soon in the future, Pak? Gini, di bawah Trump tidak ada satu perang pun military 4 tahun. Ya. Mana? Di bawah Obama dan Biden waktu jadi presiden, jadilah ISIS. Gimana gue nggak suka? Gimana gue bisa suka sama Biden? Dia yang ciptain ISIS kok. Dia Hillary, kan dia jadi wakil presiden. Hillary Menteri Luar Negeri, the Madam Secretary. Dia dengan Mossad, MI6, dia buat. Terus dia bener-bener blood presiden, bro. Yang nanti akan perang itu biasa buat Trump, buat Obama, buat Clinton, buat itu biasa. Dan mereka sekarang Clinton dan Obama adalah di belakangnya Biden, bener nggak? If there is a war, can we be targeted? Saat ini Indonesia mungkin bukan negara yang menjadi ground floor untuk perang military. Tapi Selat Malaka yes. Apa definisinya bukan ground floor? Tidak menguntungkan buat mereka. Karena gini, dalam target perang itu yang negara yang tidak diperangi adalah negara market. Dan kita negara market. Kita negara market. Kalau kita market perang yang belanja barang mereka siapa? Coca-Cola gitu ya, iPhone. Iya. Mungkin kita negara market gitu. Market itu nggak boleh di trap, nggak boleh terlalu miskin di bawah 2.000, nggak boleh terlalu atas 7.000 gitu. Nggak boleh terlalu kaya juga. Nggak boleh. Karena kalau terlalu kaya dia akan merubah dari negara market menjadi negara produsen. Berkompetisi mereka. Berarti menurut lu negara kita trap. Kaya miskinnya diatur. Di trap namanya. Di trap. Middle income trap kan. Hanya pindah-pindah aja nih orang kayanya nanti gantian. Ini nanti jadi miskin nih jadi kaya nih jadi miskin jadi kaya begitu. Berarti kita ini konsumer lah ya. Konsumer lah ya. Ya penduduknya dibiarin banyak. Ya semua disupport. Makanya Cina tidak mau ya. Udah paham. Nah, gua berani nggak Amerika perang sama Cina? Enggak juga. Karena dua-duanya adalah bagian dari global supply chains. Jadi Amerika adalah negara superpower, China adalah negara big country, belum superpower.
Dia belum pernah terbukti menang perang. Perang dia selalu di dalam. Jadi ini negara-negara perang dunia kedua ini merasa yang control the world, Tapi Amerika butuh Cina dong. Semuanya butuh, karena itu perangnya Cina dan Amerika bukan perang militer, tapi ideological war dan trade war. Ideological war-nya adalah ini demokrasi, ini komunis. Ini ideological war yang dipakai. Iya, tapi kan tadi kan kata Anda kalau misalnya dia bukan konsumer nggak apa-apa diperangi kan. Nah Cina kan bukan konsumer. Dia mitra dagang. Mitra dagang. Ribetnya minta ampun ini kalau ini nanti mendadak plasma flat screen-nya di sini, ininya di sini gitu kan. Ribet mereka. Karena itu mereka cuma naikin tarif, turunin tarif, naikin tarif, turunin tarif gitu doang perangnya. Dan terbukti dengan naik turun ini PDB mereka naik. Artinya bahwa Amerika butuh Cina kan? Amerika butuh Cina. Karena itu dengan kemarin tarif dinaikin ini turun lagi. Kita bisa dibutuhkan nggak? Kita dibutuhkan sebagai market. Enggak, maksudnya kita bisa nggak seperti Cina nanti dibutuhkannya? Kita harus bisa lebih besar dari Cina karena kita punya mineral. Mineral mau Amerika mau China itu nggak punya mineral. Amerika nggak punya mineral. Dua-duanya perlu Indonesia. Karena itu Indonesia punya alat tawar yang namanya mineral. Ini nih kalau kita jadi presiden ini yang dikontrol. Jadi gini, mineral itu bukan harus di trading, tapi menjadi alat tawar. Jadi alat tawar. Alat tawar. Nah, kalau kita lihat dari berita-berita semua sih Amerika Serikat akui tak akan menang jika perang lawan Cina, gitu kan? Ini kalau dor-doran. Kalau dor-doran. Belum tentu. Belum tentu ya. Belum tentu, gitu. Tapi karena perangnya tidak di daratan Amerika, perangnya kan di Laut Cina Selatan kan, ground floor-nya kan di Laut Cina Selatan. Jadi kalau di roket di rakyat Cina yang mati, tapi perangnya belum tentu Amerika menang. Roketnya Amerika bisa sampai daratan, roketnya itu bisa sampai ke kapalnya Amerika. Tapi homeland-nya Amerika mah nggak kesentuh. Ya, tapi nggak mau ngambil resiko itu juga dong. Nggak mau, karena apalagi Trump, gitu. Beda sama Biden nih. Gitu. Ini sekali lagi think tank-nya yang kita pikirin. Jadi, so you think it will never be a war between America and China? Kalau physical military, nggak. Oke. Ya, tapi perang kayak Huawei kemarin bisa lah ya. Masih panjang kalau kayak gitu. Itu panjang, last forever itu. Itu brother. Gila. Aduh, luar biasa. Momen ketemu Anda tuh adalah momen sakit kepala saya. Sama sakit hati. Apalagi teman-teman yang nanti nonton. Tapi mungkin gue tanya terakhir aja lah. Karena mengundang Bapak ini sulit loh. Ini sulit sekali mengundang beliau nih. Dulu tuh saya pernah mengundang Pak Mardigu pada saat Trump kalah. Lalu Pak Mardigu jawabnya begini, "Tar dulu, belum tentu kalah, nanti dulu." Sekarang udah diterangin ya? Sekarang udah diterangin. Very nice. What is next for you after this 1,000 videos? Kan pasti there is a move. Ya. Jadi gini, kalau 1.000 video ini akan selesai kira-kira Juli 2022, kita akan merubah dari cara cerdas bernegara menjadi mencari sila kelima. Gue merasa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu hilang. Nah, gue ingin mengajarkan, mungkin terlalu sombong kalau mengajarkan, gue ingin mengingatkan, pakai gaya populis, bahwa begini ekonomi itu harus, begini ya keadilan sosial lah. Karena gue adalah secara prinsip prinsip apa ya mungkin ya, ideologi gue adalah bottom of pyramid. Gue sangat anti sama upper pyramid. Upper pyramid dibagi dua, BUMN sama elitis swasta ya. Gue sangat anti. Jadi istilahnya gue sangat bottom of pyramid. Jadi kalau gue nih istilahnya day one menjadi punya power atau dapat mandat gitu, BUMN gue bubarin, tidak di bawah kementerian. Jadi kayak Temasek aja. Di bawah kementerian dia operator di regulator gitu ya. Nah, gue merasa saat ini nomenklatur pemerintahan saat ini perlu dilurusin. Bahwa sebagai jabatan politik misalnya seperti presiden dibantu oleh menteri, itu adalah jabatan yang ada di undang-undang. Itu adalah jabatan non-operating body. Dia nggak boleh operate. Karena dia regulator. This is what you always say in your videos. Selalu gue ingetin gitu. Jadi kepolisian pun nggak boleh di bawah presiden. Jenderal TNI nggak boleh di bawah presiden. TNI harus tetap di bawah Kementerian Pertahanan. Mungkin polisi nanti di bawah Menteri Dalam Negeri. Karena ini jabatan politik, ini jabatan operator. Nah BUMN juga sama.
bubarin aja BUMN-nya sebagai kementerian, taruh ke menteri terkait. PLN ya di bawah, SDM kayak gitu loh. Apa bedanya, Bos? Bedanya ini sekarang menjadi tool, jadi instrumennya. Kalau sekarang kan dia powernya sama. Oh, okay. Malah jadi, ini contoh bahwa gue sangat anti elitis. Nah, di bawah. Anda mau pecah itunya, iya. Jadi terbagi-bagi. Yes. Jadi nggak mungkin UKM akan menang lawan BUMN. Dan BUMN saat ini kalau dihitung asetnya yang 5.000 triliun, in other big multinational company yang 5.000 triliun, memberi devisa, memberi dividennya 10 kali dari BUMN sekarang. So that's the next step. Nih, oh gitu ya. That's what you want to do. Gue mau contribute idea. Okay. Gitu. Nah, oke. Dan kalau Anda diminta untuk jadi bagian dari pemerintahan, entah dengan teori-teori halusinasi Anda mungkin gitu ya. Kan kita bicaranya halusinasi aja dulu dah. Ya kan? Halusinasi. Kalau kita bilang, oh ini pasti benar, nanti kita diserang orang. Bener. Nih, ya kan? Ini halunya Bosman. Ini halunya Bosman. Gitu aja, ya. Tapi ternyata halunya Bosman misalnya diminta untuk membantu gitu. Okay. Dan dapat jabatan misalnya menteri gitu misalnya. You will do it or not? No, gue akan lihat who. Siapa? Maksudnya? Yang nawarin gue siapa? Oh, yang nawarin lo siapa? Who-nya, bukan what-nya. Who-nya. Ideologi kita tentang Tina ya, there is no alternative, bahwa bunga bank akan 0%, Tiara, terus MMT, printing money, diterima utuh nggak? Tapi kan Anda tahu, kalau misalnya pun Anda menjadi satu bagian tersebut, Anda juga harus kompromi dong. Nggak bisa kan, bro? Agree. Ingat bahwa apa yang gue ini cuman ekonomi. Masih banyak politik. Masih terlalu lebar. Yang nggak ikutan? Gue nggak ikutan yang itu. Oh, gitu. Tapi yang ini dengerin gue gitu. Ini dengerin gue. Esol nggak tuh? Karena gue merasa ini sudah proven method. Jadi gue bahkan, lu tahu, gue vegan gara-gara nonton Game Changers. Iya, di Netflix ya. Netflix. Gue nonton 6 bulan. Nah gue pikir, kalau gue bisa buat video seperti Game Changing tentang MMT, dan benar-benar gue akan panggil Michael Hudson, gue akan panggil people will have different view. Agree. Dan gue akan lakukan itu. Gue sekarang lagi buat skrip sama teman-teman untuk buat benar-benar real dokumenter. This is big. Real dokumenter, benar-benar ada Stephanie Kelton, benar-benar dia akan cerita MMT itu kayak apa, modern monetary itu kayak apa, printing money itu kayak apa, yang secure, yang tanpa inflasi, benar-benar didetailkan, gitu ya. Okay. Nah, gue harus lakukan itu demi educate, demi karena gue tahu bangsa Indonesia itu bangsa yang unik. Lokasinya geoekonomi adalah kekuatan geografi untuk keuntungan ekonomi, geopolitik adalah kekuatan geografi untuk keuntungan politik kita. Itu very unik. Gue bilang kalau ini dijalankan, Indonesia akan menjadi the strongest country di Southern Hemisphere. Gue garansi Indonesia akan menjadi negara terkuat di selatan Khatulistiwa. Karena semua negara yang kuat saat ini di utara Khatulistiwa. Entah China, entah Amerika, entah Eropa. Southern itu belum ada rajanya. Kita ambil raja dari selatan gitu loh. Dan kita punya tool untuk menjadi number one. Itu yang gue gergetan. Momennya now gitu loh. Kita kenapa ikutin Northern punya mainan sih? Kita masih punya momennya now pada saat dunia lagi kacau berarti. Iya itu maksudnya. Gitu. Agak ambisius ya. Mudah-mudahan tadi dengar teman-teman dengar ada yang pro kontra, mudah-mudahan banyak yang sayangkan, tak kenal maka tak sayang. Tapi kalau di konten saya kayaknya pada suka sama Anda sih. Oh gitu ya, amin. Everybody like you ya. Karena maksudnya gini ya, pada saat kita ngobrol, kita ngomong dan sebagainya, kita juga nggak menghina orang tertentu, kita nggak ngata-ngatain orang tertentu. Apalagi jabatan politik seperti kepala negara, kita nggak kesana-sana kok. Kita mau ini sharing ideas ya sebenarnya. Sharing idea. Agak liar, agak halu. Gue suka tuh kalimat lo. Bosman halu. Gue seneng. Karena begitu nanti halu kan berartinya nggak ada koridornya kan. Tidak ada koridornya. Lepas aja dulu. Some of the ideas come up dari sesuatu yang halu memang. Nah, itu maksudnya. Kalau kita nggak bisa berhalu-halu ria, kita nggak punya ide liar juga kan. That's what I love about your podcast. I mean, gitu ya. You think about this, Pak. Pak Jokowi menjadi presiden. Mungkin Pak Jokowi kalau dulu pada saat dia jadi tukang kayu dibilang suatu saat jadi presiden halu ini. Iya. Kalau lihat foto-fotonya dia lagi. Tapi ternyata it's possible kan? Ya.
Dan nggak ada salahnya dengan hal itu gitu. Dan jadi kalau kita berambisi untuk Southern Hemisphere Indonesia yang number one, I think it's possible. Gitu aja. I think it's possible. Nah, kalau ada 270 juta saudara kita yang percaya, maka tadinya dari individual belief menjadi collective belief. Collective belief. Begitu collective belief nggak ada yang lawan, brother. Ini jadi beneran. Nah, jadi yang gue challenge adalah saudara-saudara kita sebangsa setanah air ini adalah, gila nggak ini kita menjadi negara terkuat? Kalau kita semua agree, collective belief kita naik, toto strukturnya jalan sendiri, toto we are there, bener nggak? Nah, inilah yang gue mau promote. Ya itu tadi yang saya bilang ketika mungkin Jokowi dulu ketika ada kata-kata jadi presiden, mungkin keluarga tetangga lu gila lu gitu kan. Tapi begitu jadi presiden dan ada collective vote dan tersebut, mendadak kita beli begitu. Kayaknya seru nih orang, keren nih orang nih, asik nih orang nih. Toto majority 60%. Majority memilih dia. Itu gitu. Collective belief. Itu powerful. Gitu. So everything that seems impossible can be happens. Kalau bersama-sama. Kalau kita bersama-sama. Oke. So I'm gonna close this. Jadi Indonesia harus bersama-sama lah ya. Apapun itu ya. Plasma kita bareng-bareng fight COVID. Belief bahwa kita negara bisa Southern Hemisphere bisa besar itu kan halu ya. Tapi kalau kita believe. Tapi I like the thing is mungkin kalau kita tidak bisa menang saat ini ngelawan apapun itulah ya, monopoli globalis dan whatever you said itu, kalaupun kita nggak bisa menang, seenggaknya kita tidak jalan di tempat gitu lah. Ya. That's good. Gue suka itu. Nggak pasrah-pasrah banget gitu. Karena because we never know what happen next gitu ya. Siapa tahu dari momentum ketika kita punya kesempatan dan Indonesia bisa tiba-tiba bisa bro. Karena kuncinya belief tadi. Mungkin ini di ujung pembicaraan kita. Jadi kalau orang yang dulu adalah seeing is believing, lihat dulu baru percaya. No, kita adalah orang beriman. Believe first, then you will see. Surga neraka lu nggak usah lihat dulu baru percaya. Believe first. Indonesia menjadi the best. Percaya dulu aja. I like that. Indonesia menjadi the best. Let's believe it first karena belief kita bisa ngarahin kita kemana ending-endingnya. Bossman, is always an honor and a pleasure to have you. Thank you. It's always. Me too. It's amazing. Gue tuh kalau gue nggak stop, it's never stop gitu. Karena trust me, gue punya million of question in my head saat ini yang gue pengen tanya gitu. I know it's impossible untuk ngelakuin itu. Tapi gila banget dan thank you for coming dan please one day datang lagi karena lu tuh nggak pernah ada habisnya. Siap. Terima kasih. Dan invitation-nya. You know what? Forget about the podcast. I love doing this because gue bisa belajar whatever it is ya, kehaluan Anda kayak anggap aja kehaluan Anda. But gue bisa belajar, gue bisa dengerin dan I love this gitu. I love this. Thank you. And I love this. Not about the podcast, but I just love having conversation with. Direkam nggak direkam ya? Direkam nggak direkam. You have this mind yang liar menurut saya. And I think we need to open-minded. Thank you bro, mudah-mudahan sehat terus ya. Oh udah lewat COVID kan Anda kan, Anda punya antibody. Masih panjang lagi. Let's close this. 5, 4, 3, 2, 1, close the door.